Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional, Ibu Dina Prapto Raharja. Selamat sore Ibu Dina, apa kabar? Selamat sore, kabar baik Mbak Reni. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Ayu Sore Bu Dina. Ini kan perang sudah memasuki hari ke-6. Bagaimana Anda melihat situasi ini Bu Dina? Situasinya masih eskalasi terus meningkat ya, dan ternyata meluas. Karena Amerika Serikat baru saja melakukan serangan di laut internasional di Samudra Hindia ya. 20 kapal Iran dikabarkan menjadi sasaran, padahal posisinya jauh dari lokasi di mana Iran berada. Dan pesan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyeratkan bahwa Iran dimanapun mereka berada, itu bisa menjadi sasaran serangan dari Amerika Serikat. Jadi ini sangat mengganggu sebenarnya ya, karena wilayah perairan internasional seharusnya dijamin keamanannya, namun sekarang Amerika Serikat ternyata bertekad untuk melakukan disrupsi secara serius ya, secara militer. Dan ini sebenarnya bukan hanya mengganggu berarti dari wilayah soal energi saja ya, dari Selat Hormuz sudah ditutup. Dan Amerika Serikat juga tidak bisa menghentikan serangan di sana, dia malah menyerang di wilayah yang lain. Jadi suasananya menurut saya masih eskalasi dan sangat menegangkan. Baik, ini kan eskalasi seperti kita ketahui terus terjadi. Nah, dampak jangka pendek dan jangka panjang apa yang harus diwaspadai terutama oleh Indonesia? Jangka pendek kita harus antisipasi dan sudah harus dihitung dengan sungguh-sungguh ya, ketahanan energi kita, kemudian juga masalah konsekuensinya pada inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan juga masalah kita konektivitas ya, begitu banyak masalah orang Indonesia yang akhirnya stranded ya, masih nyangkut di wilayah-wilayah di Timur Tengah, nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Dan orang-orang asing juga ada yang dalam jangka pendek ini masih terdampar di Indonesia juga karena nggak bisa pulang ke wilayah di mana mereka berasal. Jadi masalah mobilitas ini mendapatkan gangguan serius, dan ini tentu menciptakan masalah yang berentet nantinya di jangka panjang. Itu kalau energi terganggu, kemudian konektivitas dan logistik terganggu, efeknya nanti ke supply chain. Jadi produksi barang-barang yang harusnya bisa menjadi andalan ekonomi untuk ekspor itu akan terganggu juga, dan risikonya tentu saja nanti di balance of payment kita untuk perdagangan ya. Jadi ujung-ujungnya nanti ekonomi akan semakin seret. Salah satu dampak yang terus digarisbawahi adalah cadangan minyak Indonesia. Nah, sebenarnya langkah strategis apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau kita bicara soal energi, tentu mau nggak mau kita harus segera cepat beralih ke energi renewable ya, energi yang terbarukan, energi bersih, sehingga kita bisa melihat bahwa upaya Amerika Serikat untuk menguasai energi fosil ini tidak mengganggu agenda kita untuk pembangunan. Sebenarnya Indonesia kan sudah melangkah ke arah sana ya, tetapi sempat ada rasa bimbang karena Amerika Serikat itu memilih untuk meninggalkan Paris Agreement. Sebenarnya harusnya Indonesia terus lanjut nih, bertekad mempercepat justru transisi energi bersih, dan semuanya tidak harus terpusat hanya pada PLN, tetapi justru harus membuka diri agar inisiatif-inisiatif lokal, misalnya menggunakan hidro, air ya, kemudian panel surya dan lain-lain ini bisa segera dipercepat supaya jangan sampai urusan industri maupun rumah tangga itu terganggu hanya karena masalah yang non jauh ada di Timur Tengah. Kalau tadi terkait energi, nah sekarang kita kalau soal keamanan mobilitas warga yang datang dan juga pulang ke Timur Tengah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah menghentikan mobilitas ke Timur Tengah atau bagaimana? Saat ini yang saya ketahui sudah ada warning ya untuk perjalanan menuju ke wilayah yang harus melalui wilayah udara maupun laut yang berkonflik. Jadi
antisipasi tersebut sudah terjadi. Hanya saja belum ada panduan yang lebih untuk kementerian-kementerian terkait, terutama Kementerian Luar Negeri yang saya tahu ya, untuk terkait orang-orang yang terdampar tadi, pemulangan orang-orang tersebut, dan tentu saja hal-hal seperti ini semua di luar dari rencana anggaran belanja kita. Jadi konsekuensinya tentu harus ada duduk bersama lagi ya antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR untuk bicara gimana caranya mengurai masalah ini. Perlu nggak segera memulangkan warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah di situasi yang katakanlah terus terjadi eskalasi konflik seperti ini, Bu Dina? Sebenarnya menurut saya perlu, tapi kalau mendengar informasi dari lapangan, itu ternyata sejumlah wilayah, bahkan di Iran sekalipun, warga negaranya masih merasa belum perlu untuk pindah. Saya kira ini menarik juga ya, saya kurang paham tentu berapa jauh mereka dari epicentrum masalahnya, tetapi bahwa mereka bersikukuh bahwa situasi itu masih relatif aman, itu harus di cross check juga oleh pemerintah Indonesia. Namun bagaimanapun juga tetap harus kita lakukan perhitungan yang cermat ya, jangan sampai last minute justru kita baru bergerak karena itu biayanya tentu akan lebih mahal. Baik, dan tentunya kita semua berharap bahwa deeskalasi konflik ini segera terjadi. Lalu menurut Anda apa peran realistis yang bisa pemerintah Indonesia lakukan untuk tercapainya deeskalasi konflik begitu, Bu Dina? Kalau dilihat yang sudah turun tangan dan mulai melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai itu adalah China, kemudian Rusia. China bahkan sudah punya special envoy ya, utusan khusus untuk menangani masalah ini. Kemudian Amerika Serikat juga di-approach oleh negara-negara yang menjadi mitra dia di Timur Tengah. Demikian pula Rusia juga sudah bicara intensif dengan Iran, juga dengan negara-negara yang kemarin sempat diserang oleh Iran. Jadi menurut saya Indonesia itu ada di lapis berikutnya karena kita tidak punya hubungan informasi yang primer gitu ya dari negara-negara tersebut. Kita perlu berkoordinasi lebih jauh dengan pihak-pihak yang memang tahu persis informasi terbaru dari sana dan kemudian menyusun strategi tentu saja baik itu yang sifatnya untuk diplomasi karena kekuatan Indonesia itu sebenarnya di diplomasinya ya. Bagaimana kita mengurai kebutuhan negara kita sebagai negara berkembang dalam situasi yang tidak pasti ini. Kemudian yang kedua menurut saya yang perlu diantisipasi tadi gangguan terhadap arus lalu lintas di laut maupun di udara yang mengganggu transaksi perdagangan kita, juga mobilitas usaha kita, bisnis juga untuk warga negara ya berkegiatan di mana-mana bahkan mengunjungi keluarganya masing-masing. Jadi ini yang harus diantisipasi dan dihitung betul melalui informasi yang berkembang. Tentunya kita berharap deeskalasi konflik segera terjadi. Namun kalau misalnya katakanlah kemungkinan terburuk konflik ini terus terjadi dan malah justru terjadi eskalasi, apa yang kira-kira akan terjadi, Bu Dina? Yang saya cermati tentu itu adalah Amerika Serikat ya. Jadi gerak-gerik dari Amerika Serikat menurut saya bisa jadi harus diantisipasi, bisa masih memburuk. Kita tahu baru saja ada voting di Senat Amerika Serikat yang gagal menghentikan langkah Presiden Donald Trump untuk melakukan perang yang lebih besar di Iran. Ini kalau di Amerika Serikat kan prosedurnya supaya perangnya itu legal, itu dia harus mendapatkan persetujuan dari dua kamar di parlemen mereka. Jadi Senat ternyata gagal, apakah House bisa menghentikan, tapi karena satu aja udah gagal berarti bisa jadi Donald Trump akan merasa punya angin ya, dapat angin ya untuk lanjut dengan perang ini. Tentu saja limitnya menurut saya nanti pemilu ini menjelang pemilu Amerika Serikat. Jadi beberapa bulan ke depan berarti kita harus menahan nafas. Seperti akhir tahun lalu saya pernah bilang situasi bisa menjadi lebih buruk karena Trump mau pemilu, Netanyahu juga mau pemilu di bulan Oktober. Jadi kalau memang kedua negara ini benar-benar mau mengisolasi Iran dan Iran dalam posisi nothing to lose ya, berusaha untuk habis-habisan membela dirinya, maka kita sebagai negara-negara tetangga juga jelas harus mengupayakan jalur yang lain untuk mengupayakan diplomasi, mengupayakan peredaan ketegangan gitu. Menurut saya sih kuncinya di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat pasti pada satu titik akan
menunjukkan indikasi ingin exit ya dari masalah ini dengan tetap menjaga mukanya sebagai negara adidaya. Baik, terima kasih Bu Dina atas diskusinya pada hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu. Salam sehat. Di embargo puluhan tahun, Iran tidak kehilangan giginya di kawasan Teluk. Selama 5 hari perang berkecamuk, rudal Iran mampu menghancurkan target jarak jauh dengan akurasi tinggi. Bahkan salah satunya merupakan rudal terkuat di kawasan Teluk Arab. Masuk hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialihfungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Ya, saling serang antara Amerika Israel dengan Iran menjadi ajang untuk kekuatan tempur ketiga negara. Iran selama ini menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki militer kuat, mampu menyerang Israel dan Amerika secara simultan. Hal itu menunjukkan peta kekuatan ketiga negara dalam konflik kali ini memiliki keunggulan masing-masing. Look how you run. Listen to that sound. Tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas hingga meluas ke sejumlah negara di Timur Tengah. Adu kekuatan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut dan terlihat perbedaan kekuatan militer hingga operasional. Dari Global Firepower tahun 2025, personel militer ketiga negara terbanyak dikuasai Amerika Serikat dengan 2,1 juta personel. Sementara kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara dan nuklir masih dikuasai Amerika Serikat. Jika dibandingkan Iran dengan Israel, hampir seluruhnya dikuasai Iran yang lebih unggul di segala aspek yang hanya kalah di kekuatan nuklir. Namun jangan lupa Israel memiliki Iron Dome yang melindungi warga dan infrastruktur sipilnya yang menjadi sorotan setelah rudal pencegat misil ini mengalami malfungsi. Butuh miliaran dolar untuk mengembangkan Iron Dome yang akan menghancurkan rudal yang masuk ke Israel. Setidaknya Israel memiliki 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu rudal yang digunakan yakni rudal Tamir berfungsi sebagai misil pelacak dengan harga 20.000 hingga 100.000 dolar untuk satu peluru kendali.
pertahanan canggih ini ternyata juga punya kelemahan yang diduga memiliki titik jenuh yang tidak mampu menahan rentetan serangan simultan seperti yang diduga gagal menangkal serangan rudal Iran.